memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Alim, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Nama lengkap Ustaz Rafiq Kamal. Alamat tempat tinggal Jalan Sukarela, Korea Selatan. Oh maaf, Kreo Selatan, salah. Kreo Selatan ternyata, maaf ya. Baik, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang. Ya. Status menikah dan sudah dikaruniai satu anak. Kemudian riwayat pendidikan beliau, ini barangkali ada yang satu alma mater, MTS Husnul Khotimah Kuningan. Kalau nggak salah ada ya, Putri ya, Nazma ya, dari di sana juga. Kemudian MA Husnul Khotimah Kuningan. Kemudian lanjut Livia Jakarta atau Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Dilanjutkan S2 di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah 2023 sampai sekarang masih berlanjutnya pendidikan beliau. Kemudian pengalaman mengajar di Institut Tafaqquh atau ITAF, Lembaga Persiapan Kuliah ke Timur Tengah. Kemudian tahfiz MTSN 13 Jakarta Selatan dan dosen STAI Al-Fatih Tangerang. Beliau sudah tersertifikasi sebagai dalam program standarisasi dari MUI angkatan ke-13 dan juga daurah berbagai mutus ilmiah. Aktivitas beliau mengisi beberapa kajian rutin. Kita akan dengarkan sama-sama ceramah halal bihalal yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rafiq Kamal LC. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua RT Bapak Wisranto, dan yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang kami cintai adik-adik yang telah turut hadir pada majlis kita malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا آمين يا رب العالمين.
Pertama-tama puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini, berkumpul dalam keadaan sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak Ibu sebelum mulai saya cek ke Pak RT, Pak, di sini jamaahnya warganya Muslim semua atau tidak? Pak RT jawab Muslim semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pribadi sangat bersyukur melihat model halal bihalal seperti ini. Makanya perlu kita syukuri bahwa kita sama-sama tinggal di Sakinah ini. Kita tinggal dalam lingkungan yang islami, yang mana semoga itu menjadi keberkahan bagi kita dan menjadi wasilah kepada kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk saya ingin tambahan kenalan dulu Bapak Ibu ya, gitu kan. Tadi disebutkan saya ini pertama kali datang ke Sakinah Residen. Betul Bapak Ibu, karena saya tadi nanya pemuda yang lagi nongkrong di depan, Sakinah di mana? Lurus Pak. Oke, saya lurus ke sini. Ternyata itu dekat dengan Prudence School, yang mana saya sering ngisi di Prudence School gitu ya. Kemarin terakhir saya mengisi kegiatan Nuzulul Quran di sana. Dan juga saya kemarin khotib Idul Fitrinya itu di Alam Asri depan sana Bu, gitu kan. Dan juga tahun lalu saya sering di Manala, mungkin tahun ini saya jarang gitu ya. Makanya tadi biodata yang tadi itu merupakan biodata ketika DKM Alam Asri minta biodata saya untuk isi khutbah Idul Fitri. Jadi memang isinya seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan melihat konteks kita bertetangga antara satu dengan lainnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya di surah An-Nisa, saya tanya kepada adik-adik yang laki-laki, apa artinya surat An-Nisa? Apa arti surat An-Nisa? Nah nih, saya kebetulan Bapak Ibu ya, saya dari SMA sampai awal-awal nikah ya, sekarang udah nggak lagi gitu. Saya itu biasa ngajar anak kecil, dan kita punya lagu menghafal nama-nama surat full version gitu. Nah, tiap 10 surat beda nada. Nah sekarang untuk surat Al-Fatihah sampai surat ke-10 nanti Ustadz akan contohkan ya. Seperti ini mudah. 1 Al-Fatihah artinya pembukaan, 2 Al-Baqarah artinya sapi betina, 3 Ali Imran artinya keluarga Imran, 4 An-Nisa artinya perempuan, 5 Al-Maidah artinya hidangan, 6 Al-An'am artinya binatang ternak, 7 Al-A'raf artinya tempat yang tinggi, 8 Al-Anfal artinya rampasan perang, 9 At-Taubah artinya pengampunan, 10 Yunus artinya Nabi Yunus gitu ya. Nanti adik-adik bisa tuh menghafal lagu-lagu yang mana memiliki banyak arti tentang ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baik pula kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin. Nah, di sini saya ingin menafsirkan Bapak Ibu. Yatim itu menurut istilah fikih, man mata abuhu wa huwa shaghirun, barang siapa yang bapaknya wafat sementara dia masih kecil. Jadi kalau kita usia 50 tahun bapak kita wafat, apakah kita disebut bapak yatim? Tidak ya gitu. Karena memang
secara bahasa Arab yatim itu khusus untuk anak kecil, dan ini nyambungnya banyak ke bab sedekah, bab lain sebagainya gitu ya. Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Jadi ternyata dalam Al-Quran Allah Ta'ala dengan tegas mewasiatkan kepada kita semua, memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian apa makna tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh? Nah, di sini dalam tafsir At-Tabari, di antara penafsiran beliau adalah beliau mengartikan tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang muslim, sementara tetangga yang jauh itu merupakan tetangga yang non muslim gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jika memang Bapak Ibu suatu hari pindah karena tugas dinas, pindah karena lagi ada kerjaan, pindah karena kuliah di kota lain gitu kan, kemudian tinggal di sebuah daerah yang punya tetangga non muslim, apakah kita wajib untuk berbuat baik kepada tetangga non muslim? Jawabannya wajib. Entah itu tetangga kita muslim atau non muslim, kita wajib berbuat baik kepada tetangga tanpa melihat agama tetangga kita. Namun tentunya keutamaan berbuat baik kepada tetangga yang muslim itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berbuat baik kepada tetangga yang non muslim. Dalam menafsirkan ayat ini, sesungguhnya di dalam tafsir At-Tabari, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya dan ditafsirkan oleh berbagai macam ulama, para ulama menyebutkan berbagai macam hadis yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga. Saya kasih yang mudah, hadis pertama. Biasanya adik-adik yang ikut TPA hafal. Coba. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim kan ada 3 ya. Saya langsung ke yang tetangganya aja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Itu kan, itu diantara hadis yang menegaskan kita itu harus berbuat baik kepada tetangga. Sebelum saya lanjutkan, coba saya tanya kepada adik-adik yang putri nih. Adik-adik yang putri yang remaja di sini yang tidak suka Korea, angkat tangan. Tidak suka drama Korea, film Korea, angkat tangan. Pertanyaannya tidak suka. Oke, itu ada putri, masya Allah. Sekarang anak laki-laki yang tidak suka main Mobile Legends, FF, atau main PUBG atau main Roblox, angkat tangan. Gak suka. Mainnya apa? Mainnya eFootball Ustaz gitu kan. Ternyata gamenya gak disebutin. Kamu, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu, tetanggaan itu pasti zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda Bapak Ibu ya. Zaman dulu kalau ada anak kita jemput teman yang lain, biasanya Ahmad main yuk, main apa? Petak umpet gitu kan. Sekarang Ahmad mabar yuk gitu ya. Gitu ya. Mabar kita gitu. Nah, ini memang anak-anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman dulu. Beda zaman, beda kondisi. Nah, kembali kepada ayat dan juga hadis tentang berbuat baik kepada tetangga. Disebutkan oleh seorang sahabat yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau ditanya oleh seorang yang lain, ditanya, "Wahai Al-Hasan, siapa itu tetangga menurut kamu?" Beliau mengatakan, "Arba'ina amamah, arba'ina khalfah, arba'ina an yamini, arba'ina an shimali," yaitu 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kiri, dan 40 rumah di kanan. Pertanyaannya,
kalau rumahnya seluas Kafling Pondok Indah itu 40-nya berapa kilo itu ya? Nah gitu kan, 40 rumah itu kalau Pondok Indah dengan daerah saya Kreo itu jauh beda Bapak Ibu. Di Kreo itu rumahnya kecil-kecil, petak-petak kebanyakan gitu kan. Kalau di Pondok Indah rumahnya besar. Jadi kalau di Kreo 40 rumah berapa langkah udah 40. Kalau di Pondok Indah 40 rumah naik mobil baru ketemu 40. Jadi memang dalam mengartikan hadis itu, nah ini bukan hadis marfu, tetapi ini merupakan hadis mauquf karena yang mengatakannya bukan Nabi tapi sahabat ya. Dalam hadis mauquf ini kita bisa mengambil pelajaran, memang zaman dulu itu tetangga itu 40 rumah depan, belakang, kiri, kanan. Namun untuk zaman sekarang kita bisa melihat konteks bagaimana kita menganggap itu tetangga atau tidak. Dan untuk Bapak Ibu insya Allah ya jelas semua penghuni Sakinah Residence merupakan tetangga Bapak Ibu semua. Jadi semua ayat yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga dan hadis-hadis yang berbuat baik kepada tetangga maka wajib kita amalkan minimalnya di daerah Sakinah Residence. Kemudian disebutkan dalam hadis lainnya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda gitu ya. Beliau, saya bacakan Bapak Ibu ya, di mana hadis ini merupakan hadis yang menyatakan tentang nikmat. Min sa'adatil mar'il muslim, di antara hal yang membahagiakan seorang muslim, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Nah, ini yang bersabda Nabi. Berarti Nabi memang tidak melarang kita untuk mempunyai rumah yang gede. Bahkan Nabi sendiri bersabda di antara bentuk kebahagiaan itu jika kita memiliki rumah yang besar. Yang nggak boleh apa Bapak Ibu? Yang nggak boleh kita melakukan hal yang namanya mubazir. Rumah gede-gede tapi ternyata tidak dirawat atau tidak difungsikan. Nah, ini bisa kena pasal mubazir. Tapi kalau kita rumah gede memang kebutuhan, ibu bapak anaknya 5, gak mungkin anak cowok anak cewek satu kamar gitu kan, butuh banyak kamar. Dan juga mungkin bapak ibu ada orang tuanya di rumah, maka itu merupakan keharusan bagi kita untuk memiliki rumah yang luas gitu. Jadi memang punya rumah gede itu tidak melanggar ajaran Islam. Yang melanggar ajaran Islam itu kalau rumah kita dibuat untuk bermegah-megahan, untuk buat tetangga kita iri gitu ya, untuk buat apa? Untuk buat pamer harta, itu tidak boleh. Tetapi memang kalau rumah gede untuk kebutuhan, itulah yang Islam anjurkan. Karena memang di Islam itu dianjurkan yang namanya anak laki-laki, anak perempuan gak boleh satu kamar. Kemudian poin kedua, di antara bentuk kebahagiaan dalam Islam sebagaimana sabda Nabi, wal jarus sholih, tetangga yang soleh. Masya Allah, tabarakallah ya Bapak Ibu. Jika kita memiliki tetangga yang soleh, betapa bahagianya diri kita ini. Saya ingin cerita Bapak Ibu. Kebetulan saya itu pernah tinggal di berbagai macam tempat ya, gitu kan. Orang tua di Taman Asri, itu kompleknya tergolong kurang lebih sama seperti ini Bapak Ibu ya. Saya juga sekarang tinggal di Kreo, itu lebih kampung Bapak Ibu. Karena memang di sana kebanyakan dihuni oleh Betawi asli. Saya juga pernah tinggal di rumah cukup mewah di Jakarta Selatan. Kebetulan saya sedang mendapatkan beasiswa. Saat itu beasiswanya ada asrama. Asramanya itu di rumah mewah di Jakarta Selatan. Tetanggaan sama Raditya Dika, tetanggaan sama Najwa Shihab gitu ya, tetanggaan sama sana ada Pak Tito Karnavian gitu juga gitu kan. Nah, di semua daerah itu saya bisa membandingkan bagaimana antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya. Bagi mereka yang tinggal di kampung seperti saya nih di Kreo nih, itu memang standar menjadi tetangga yang baik itu berbeda dengan jika kita tinggal di komplek yang mewah gitu. Kalau kita tinggal di komplek yang mewah, kita nggak pernah keluar rumah pun orang tidak peduli. Kita tidak pernah bersosialisasi pun orang tidak peduli. Orang tetangga juga pernah keluar gitu kan.
Tapi jika saya tinggal di kampung, maka standar menjadi tetangga yang baik itu berubah gitu ya. Kita harus aktif ikut apa? Kerja bakti. Gak ikut kerja bakti akan diomongin satu kampung. Kita harus aktif ikut yang namanya kegiatan RT. Kita harus aktif ikut kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Di antaranya adalah Bapak Ibu, saya itu ketika tinggal di Kreo, ada banyak hal yang saya tidak temukan di komplek. Di antaranya adalah di Kreo itu tagihan mauludannya banyak Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya tinggal di komplek, itu tidak ada yang namanya amplop masuk rumah minta sumbangan untuk maulid. Tapi ketika saya tinggal di kampung, itu masjid 1, 2, 3 tiba-tiba masuk amplop ke rumah minta tagihan maulid untuk diselenggarakan di masjid dekat kampung. Dan juga ketika saya tinggal di kampung itu Bapak Ibu, yang namanya rumah itu, rumah kita kadang seperti dimiliki rumah tetangga kita gitu kan. Rumah saya di Kreo itu digunakan sebagai TPS kemarin gitu kan. Digunakan juga sebagai tempat kumpul warga seperti ini, tapi depannya doang. Digunakan juga sebagai tempat acara masyarakat. Nah di sini bagaimana kita dapat memposisikan diri jika memang kita yang tadinya biasa tinggal di kota, tinggal di komplek, kemudian pindah ke kampung, maka kita harus bisa memposisikan diri. Karena memang standar tetangga yang baik jika kita tinggal di komplek dengan di kampung itu berbeda-beda. Maka di antara ilmu yang perlu kita pelajari agar kita bisa menerapkan hadis dan ayat yang berkaitan dengan perbuatan baik sebagai tetangga, bagaimana kita bisa memahami kondisi tetangga kita di sekitar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya selama saya ini merujuk kepada kitab tafsir At-Tabari, dan saya membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam syarah ayat tersebut. Dan juga disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mana saat itu disebutkan ciri-ciri tetangga yang tidak masuk surga. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya ada seorang sahabat curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat itu berkata, Inna fulanatan taqumul lail. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga nih ibu-ibu, dia rajin melaksanakan sholat malam, watasumun nahar, rajin puasa sunnah siang hari. Kemudian sebutkan wataf'al watasaddaq, dan dia rajin melakukan amal sunnah kebaikan, rajin bersedekah, watu rijaroha, tetapi dia suka mengganggu tetangganya. Kemudian disebutkan dalam hadis, dilanjutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlin nar, sesungguhnya wanita model begitu termasuk ke dalam penduduk neraka. Naudzubillah. Kemudian sahabat tadi curhat lagi, wahai Rasulullah, inna fulanatan tushallil maktubah, ada ibu-ibu yang kedua kerjaannya cuma sholat 5 waktu yang wajib saja, wa tasaddaq, dan sedekah sebisanya dia saja, wala tu'di ahadan, tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya satupun. Bagaimana kata Nabi? Hiya min ahlil jannah, perempuan yang kedua ini termasuk ke dalam ahli surga. Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik Bapak Ibu? Pelajarannya adalah bisa jadi kita sudah beramal sunnah secara maksimal, kita sering bersedekah, kita sering melakukan ibadah sholat sunnah. Ibadah-ibadah itu tidak dapat menjamin kita untuk masuk surga bila mana kita masih suka mengganggu tetangga kita. Dan ini yang mengatakan langsung Nabi Muhammad SAW. Sementara tetangga yang kedua, kerjaan dia itu cuma sholat yang wajib aja, sedekah yang wajib aja, tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Dan tetangga model kedua ini merupakan orang yang menjadi ahli surga.
Jadi Bapak Ibu adik-adik, mau nggak kita menjadi ahli surga? Mau? Oh ya, tipsnya adalah kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Coba sebutkan. Coba saya ingin tanya kepada jamaah, hal-hal apa saja yang biasanya memicu pertengkaran di antara tetangga? Pertama, apa Bapak Ibu? Berisik malam-malam ya mungkin Bapak Ibu ya, gitu kan. Berisik malam-malam, tetangganya pengen tidur, tetangga sampingnya malah lagi ngebenerin motor, ngeber-geber gitu kan. Nah, nggak bisa tidur. Atau tetangga sampingnya nyetel film atau karaokean sampai tetangga sebelahnya terganggu gitu. Atau yang kedua apa Bapak Ibu? Parkir di gerbang depan, nah itu, gitu ya. Sering tuh. Itu biasanya menjadi percikan pertengkaran di antara tetangga. Jika ada tetangga kita mungkin ada tamu, parkir tamunya di depan rumah kita, gak izin, kita mau keluar, yang tadinya kita baik-baik aja bisa jadi malah jadi berantem. Poin ketiga, hal apa saja yang dapat memercik pertengkaran di antara tetangga? Mungkin Bapak Ibu saya tambahkan ya, ini pengalaman. Bakar sampah gak lihat kondisi gitu. Karena memang terkadang Bapak Ibu kita bakar sampah, kita merasa asapnya ke atas, tapi fakta yang terjadi rumah depan kita yang agak jauhan itu kena asapnya gitu kan. Itu sering kejadian. Saya pernah pengalaman Bapak Ibu lagi di lampu merah di Bekasi, saya bingung kok saya lampu merah dapat banyak serbuk gitu kan dari atas, ini apaan gitu kan. Pas saya lihat kiri kanan nggak ada apa-apaan, oh ternyata ada gedung di sampingnya itu ada pembakaran sampah, agak jauh Bapak Ibu, tapi yang kena asapnya orang yang di lampu merah. Nah itu ya, kadang gitu Bapak Ibu, kita merasa kita bakar sampah aman-aman saja, tapi ternyata tetangga kita yang menjadi korbannya. Poin keempat apa Bapak Ibu? Hal-hal yang bisa memicu pergesekan antara tetangga. Ya mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan masing-masing. Yang intinya adalah kita sebagai tetangga harus mempelajari memang hal-hal apa saja yang dapat mengurangi hubungan baik kita dengan tetangga. Melakukan evaluasi, jangan sampai kita merasa kita sudah menjadi baik, ternyata tetangga kita menganggap kita orang yang kurang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya memang bertetangga dengan tetangga sesama muslim ini merupakan sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena memang ukhuwah Islamiyah itu dapat mengalahkan ukhuwah nasab sekalipun. Sebagaimana para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang berperang melawan saudaranya. Karena apa? Karena memang saat itu beliau membela Islam, sementara saudaranya itu sedang tidak membela Islam. Itu sampai terjadi Bapak Ibu gitu ya. Dan kita insya Allah di daerah ini, kita semuanya sama-sama beragama Islam, sama-sama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga kita sama-sama bersatu atas dasar keimanan. Yang mana dalam Islam ini Allah Ta'ala tidak membedakan mana mereka yang kaya dan mana mereka yang miskin gitu ya. Dalam Islam ini tidak dibedakan, yang ganteng boleh soft satu, yang jelek soft belakang, nggak ada. Dalam Islam ini tidak dibedakan, orang kulit putih masuk surga duluan, orang kulit hitam masuk surga belakangan, tidak ada. Semuanya itu Allah satukan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana para sahabat Nabi yang pernah saya sebutkan, ada sahabat Nabi Bilal bin Rabah, merupakan seorang sahabat kulit hitam gitu ya, dari Habasyah Afrika. Itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi ketika beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam beliau dianggap sepele, tetapi setelah masuk Islam beliau Allah tinggikan derajatnya. Kemudian ada sahabat berikutnya, sahabat Suhaib Ar-Rumi, merupakan seorang sahabat orang Eropa, orang Romawi. Itu merupakan seorang sahabat yang mana dulu beliau tidak beragama Islam, datang jauh-jauh ke Madinah untuk mengikrarkan keislamannya dan dibersatukan dengan Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam.
orang Eropa dengan orang kulit hitam dipersatukan di atas kalimat la ilaha illallah. Dan juga ada sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia, yang mana Persia itu bukan Arab, bukan juga Afrika, beda lagi gitu ya. Itu semua dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kalimat la ilaha illallah, dalam ukhuwah Islamiyah, yang mana semua itu merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, semoga kita tetap terus bisa menjaga ukhuwah Islamiyah ini, dan juga adik-adik bisa menjadi penerus bapak-bapak generasi berikutnya ya. Adik, saya ingin cerita gitu ya. Saya dulu ketika kecil di masjid termasuk bocil yang suka lari-larian main petak umpet di masjid gitu. Gitu ya. Oh, udah. Nah ini, nah gitu ya. Saya doakan semoga adik-adik yang sekarang pecicilan di masjid nanti kedepannya menjadi imam masjid itu, amin ya robbal alamin. Dan itu kejadian Bapak Ibu gitu ya. Di masjid Al-Ikhlas saya tinggal gitu ya, di dekat rumah orang tua saya, itu yang namanya imam sholat rawatib masjid itu sudah diisi oleh imam-imam yang dulunya bocah yang suka mainan di masjid gitu ya. Mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mereka itu adalah bocah yang ketika sholat lari-larian di antara shaf, atau ketika assalamualaikum berisik kabur gitu kan, atau bocah yang dimana kalau ada sedekah Jumat berkah yang paling depan gitu kan, yang paling rusuh. Nah itu dulu. Tapi sekarang mereka sudah menjadi imam masjid gitu kan, kita gak nyangka. Makanya saya juga Bapak Ibu gitu ya, saya itu kebetulan jadi imam rawatib di Masjid Al-Ikhlas. Saya suka dibilang sama bapak-bapak, kamu itu yang dulu suka main perosotan di tengah masjid ya gitu. Kamu itu dulu yang suka lari-larian ketika kajiannya gitu kan, tapi sekarang sudah menjadi imam masjid. Makanya saya doakan juga kepada adik-adik, semoga yang sekarang mungkin masih main-main, kedepannya bisa menjadi penerus dakwah, amin ya robbal alamin. Dan juga untuk adik-adik yang putri, jangan sampai nanti yang namanya menisalin ibu-ibu itu tidak ada regenerasi gitu ya. Saya memang sering melihat ibu-ibu ada majelis taklim yang sudah berjalan 20 tahun lamanya, dan isinya dari awal berjalan sampai akhir orangnya nggak nambah-nambah, itu aja generasi yang itu aja. Nah di sini memang perlu dilakukan regenerasi untuk remaja-remaja yang putri, tentunya dengan cara-cara yang khusus. Nah kebetulan saya pribadi sering Bapak Ibu gitu ya ngisi kajian buat anak remaja, makanya saya sangat hafal apa itu yang namanya BTS, saya tahu yang namanya NCT, saya tahu yang namanya macam-macam gitu ya. Yang laki-laki juga saya tahu apa itu romer, apa itu jungler, apa itu jumpsuit, apa itu alok, saya tahu semua gitu ya. Karena memang saya ini biasa ngisi kajian buat anak muda gitu ya. Jadi kita doakan semoga adik-adik kita yang ada dalam majelis kali ini kedepannya dapat menjadi penerus dakwah di komplek ini, amin ya robbal alamin. Mungkin kami cukupkan, akhirul kalam, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama menundukkan pandangan kita dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah majlis ini sebagai majlis yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penerus dakwah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tetangga-tetangga kami menjadi tetangga-tetangga yang soleh, tetangga-tetangga yang selalu menerapkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang berkah. Jadikanlah Sakinah Residen ini menjadi perumahan yang berkah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi perumahan yang berkah yang selalu Kamu berikan rahmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah jika di antara kami permusuhan, maka lembutkanlah hati kami ya Allah. Jika di antara kami ada pertengkaran, maka jadikanlah kami menjadi saudara kembali ya Allah. Jika di antara kami ada kesalahan yang tidak kami ketahui, maka ingatlah kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang melakukan dosa yang tidak kami sadari, maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Jabbar, terimalah salat kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman, terimalah puasa kami ya Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Rafif Kamal LC atas ceramah halal bihalal dan doa bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa serap, kita bisa amalkan atau terapkan di komplek Sakinah Residen ini. Dan begitu pula apa yang beliau doakan untuk kita semua, khususnya untuk keberkahan kompleks Sakinah Residen ini pun semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wajib syukru alaina bada alillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.